Halo teman-teman, nama saya Matsumatari Budi Prakasa dari kelas TI 24B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi logika informatika. Apa sih itu proposisi? Proposisi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk suatu kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan nilai benar atau salah dari suatu proposisi atau pernyataan. Nilai kebenaran tergantung pada realitas. Kita langsung saja menuju ke unsur proposisi. Unsur proposisi ini terdiri ada subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Subjek biasanya saya pergi. Kalau predikat saya pergi, cuma perginya dia merah biasanya. Kopula adalah kata penghubung. Contohnya saya pergi ke, nah ini ke adalah kata penghubungnya, ke kampus. Kuantor sebelum kata benda. Saya pergi ke kampus mengendarai sepeda motor. Ini kan karena kan motor kan benda. Nah ini kuantornya mengendarai, seperti itu. Di sini ada logika penghubung. Berikut simbol, arti dan bentuknya. Hal yang seperti ini nama simbolnya negasi. Seperti ini dia konjungsi, seperti V ini dia disjungsi, yang seperti tanda panah ini dia implikasi, dan ini biimplikasi, seperti itu. Nah ini contoh dengan simbol. Contoh misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah bunga, Q menyatakan kalimat apel adalah nama buah, maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol P konjungsi Q. Nah, kenapa P konjungsi Q? Karena di sini dan itu diartikan dalam bentuk simbol konjungsi, seperti itu. Nah, di sini juga ada latihan soal. Diketahui proposisi berikut. Pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan, nyatakan dalam bentuk simbolik. Oke, mari kita nyatakan dalam bentuk simbolik ya teman-teman. Di sini pemuda itu tinggi dan tampan. Oke, di sini kita perhatikan pemuda itu tinggi, kita sini P dan itu konjungsi, tampan, dan kita tidak perlu memasukkan pemuda itu lagi kan, langsung tampan, berarti Q. Maka dari nomor 1 jawabannya adalah P konjungsi Q, seperti itu. Lalu untuk nomor 2 pemuda itu tinggi, P. Nah kalau tetapi dan tetapi itu memiliki arti yang sama, berarti di sini kita konjungsi. Dan untuk tidak itu masuknya dia ke dalam kata negasi, tidak, negasi Q. Untuk nomor 2 maka bentuk simboliknya P konjungsi negasi Q, seperti itu. Lalu kita nomor 3 pemuda itu P tidak tinggi maupun tampan, berarti kan. Lalu di sini kita tambahkan dulu negasi. Di sini kita tambahkan konjungsi tidak tinggi. Q. Maaf teman-teman. Oke. Lalu ada nomor 4. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti di sini kita kan negasi
negasi P konjungsi sini harusnya disjungsi. Sini disjungsi tidak tampan, terus negasi Ki. Lalu pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Di sini P atau itu dia disjungsi pendek atau tampan itu Ki. Oke. Lalu untuk yang terakhir tidak benar. Di sini kita negasi tidak benar pemuda. Sini kita P itu pendek maupun tampan. Sini salah teman-teman, harusnya kita tadi nomor 5 dulu, baru nomor pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita udah 5. Dan ini oke, tidak ya P negasi P itu pendek maupun tampan disjungsi Ki. Nah, ini jadi simbolik dari pernyataan berikut. Pemuda itu tinggi dan tampan, P konjungsi Ki. Lalu pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, P konjungsi negasi Ki. Lalu pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, negasi P konjungsi negasi Ki. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, negasi P disjungsi negasi Ki. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Simbol simboliknya P disjungsi Ki. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan, negasi P disjungsi Ki. Oke teman-teman, segitu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya melanjutkan dari pertemuan kedua, yaitu sekarang pertemuan ketiga, aturan kata hubung kalimat pengantar. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi yang dihasilkan dari kombinasi beberapa proposisi merupakan proposisi majemuk. Kata hubung, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Simbol kata hubung. Nah, ini not atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Tabel kebenaran tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Tabel kebenaran negasi P 0,
negasi P. 1, 0. Tabel kebenaran konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar jika hanya jika keduanya pernyataan bernilai benar. P0, Q0, maka P konjungsi Q adalah 0. Seperti itu. Tabel kebenaran disjungsi. P0, Q0, P disjungsi Q adalah 0. Prioritas pengerjaan kata hubung. Urutan pengerjaan pernyataan majemuk yang digunakan oleh lebih dari satu kata hubung yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, kondisional, bikondisional. Prioritas pengerjaan kata hubung. Jika menjumpai lebih dari satu kata hubung pada hierarki yang sama maka dikerjakan mulai dari Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur. Maka tentukan tabel kebenarannya. Oke, di sini saya sudah menjawab untuk tabel kebenarannya dan di sini juga sudah ada jawabannya. Mari kita jawab bersama. Oke, untuk nomor 1 P1 Q1 maka hasilnya negasi P 0. P1 Q1 maka negasi P-nya adalah 0. P0 Q1 maka negasi P-nya adalah 0. P0 Q0 maka negasi P-nya adalah 1. Ini untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2 adalah soalnya adalah negasi Q. Maka P1 Q1 maka hasilnya adalah negasi Q1 0. P1 0 Q0 maka hasilnya negasi Q1. P0 Q1 maka hasil negasi Q-nya adalah 1. P0 Q0 maka hasil negasi Q-nya adalah 1. Lanjut untuk soal nomor 3 yaitu P konjungsi Q. P1 Q1 maka hasil P konjungsi Q-nya adalah 1. P1 Q1 P1 Q0 maka hasil konjungsi P-Q-nya adalah 0. Lalu kita ke soal nomor 4 yaitu negasi P konjungsi Q. Maka P1 Q1 maka hasil negasi P konjungsi Q-nya adalah 0. Lalu P1 Q0 maka hasil P konjungsi Q-nya adalah 0. Ini saya sudah menyediakan jawabannya di sini. Lalu kita ke nomor 5 P konjungsi negasi Q. Ini saya sebutkan beberapa saja ya, karena untuk jawabannya sudah saya tulis di sini. Jadi semoga teman-teman juga bisa paham, karena di sini sudah dijelaskan juga materinya oleh Pak Sanudin. Untuk nomor 5 adalah soalnya adalah P konjungsi negasi Q. Maka hasilnya P1 Q1 P konjungsi negasi Q adalah 0. Soal nomor 6 adalah negasi P konjungsi negasi Q. P1 Q1 negasi P konjungsi negasi Q. Maka hasilnya adalah 0. Lalu untuk soal nomor 7 adalah P konjungsi disjungsi Q. Maka hasilnya P1 Q1 P disjungsi Q adalah 1. Lalu untuk soal nomor 8 yaitu negasi P disjungsi negasi Q.
P-nya adalah 1, maka Q-nya 1, maka hasil dari negasi P disjungsi negasi Q adalah 0, seperti itu. Bahkan untuk soal 1 di sini sudah beres, lalu kita langsung ke soal yang kedua. Tentukan tabel kebenaran dari negasi P konjungsi Q. Oke, di sini juga saya sudah menyediakan jawabannya. P1 Q1, maka negasi P konjungsi Q adalah 0. Lalu soal nomor 2, P konjungsi negasi Q. Di sini P1 Q1 P konjungsi negasi Q, maka hasilnya 0. Lalu soal nomor 3, negasi P konjungsi negasi Q. Di sini P1 Q1, maka hasil dari P dan Q adalah 0. Lalu soal nomor 4 yaitu negasi P disjungsi Q. Di sini P1 Q1 negasi P disjungsi Q, maka hasilnya adalah 0. Lanjut ke soal nomor 5 yaitu P disjungsi negasi Q. Di sini P1 Q1 P disjungsi negasi Q, maka hasilnya adalah 0. Nomor 6 adalah negasi P disjungsi negasi Q. Di sini P-nya 1, Q-nya 1, maka hasil dari negasi P disjungsi negasi Q hasilnya adalah 0. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua, karena di sini saya sudah menyertakan beberapa contohnya dari hasil tabel kebenaran dan tidak saya sebutkan semuanya, dan ini yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman, lanjut lagi kita di pertemuan keempat, yaitu tentang tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah suatu proposisi yang bernilai selalu benar atau true. Tidak peduli bagaimana nilai kebenarannya masing-masing kalimat penyusunnya. Contoh sederhana dari sebuah tautologi adalah semua orang adalah manusia. Pernyataan ini selalu benar karena definisi. Ini terpotong ya teman-teman. Lanjut, kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu proposisi yang bernilai selalu salah atau false. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Keberartian tautologi. Tautologi sangat penting dalam logika informatika karena dapat digunakan untuk memvalidasi suatu pernyataan atau argumentasi. Maka pernyataan tersebut selalu benar dan tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membantu membangun argumentasi yang kuat dan valid. Validasi diperoleh dengan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. Contoh pernyataannya, barang-barang yang dibeli di toko ini dapat dikembalikan jika dalam kondisi yang baik dan jika pembeli membawa bukti pembelian. Apakah pernyataan tersebut termasuk tautologi atau kontradiksi atau bukan kedua-duanya? Langkah ekspresi logika, ambil tanpa kata hubung dan atau jika maka jika dan hanya jika. Ubah ke dalam bentuk variabel proporsional. Simbolkan pernyataan dengan huruf. Rangkai dengan kata hubung yang relevan dan beri tanda kurung. Abaikan kata hubung. Barang-barang yang dibeli di toko tidak dapat dikembalikan jika. Ini kata hubungnya berada di dalam kondisi yang baik dan jika pembeli membawa bukti pembelian. Ubah ke dalam simbol. Barang-barang yang dibeli ini dapat dikembalikan. A. Barang-barang yang dapat dikembalikan. B. Barang-barang dalam kondisi baik. C. Pembeli membawa bukti bayar. Seperti itu.
Dan di sini juga ada tabel kebenarannya. B dalam kurung B konjungsi C A. B0, C0, A0, B konjungsi C 0, maka hasil dari B konjungsi C A ke A adalah 1. Seperti itu. Oke, di sini kita ada tugas, ada soal latihan. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi kontradiksi? Mari kita jawab bersama-sama. Di sini saya sudah menyediakan jawabannya juga. Mari kita lihat. Di sini soal yang pertama adalah P disjungsi Q, disjungsi negasi P, konjungsi negasi Q. Oke, di sini langkah penyelesaiannya adalah not not P and not Q hanya benar jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Jika P or Q benar, jika P1 atau Q1 disambung OR, maka hasilnya selalu benar. Contoh tabel kebenarannya untuk yang menjawab soal pertama, P1, Q0, not P1, not Q0, maka hasilnya not P1 and not Q adalah 0. Maka hasilnya adalah P or Q, hasilnya adalah 1 karena di sini hasilnya selalu benar. Kesimpulannya adalah pernyataan 1 adalah tautologi. Kesimpulannya adalah jawaban nomor 1 adalah tautologi karena pernyataannya selalu benar. Dan untuk nomor 2 adalah P disjungsi Q, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Q. Langkahnya adalah not P and not Q hanya benar saat P0 dan Q0, P or Q benar jika P1 atau Q1 disambung N, maka hasilnya selalu salah. Dan di sini ada tabel kebenarannya, yaitu P0, Q0, not P1, not Q1, not P1, and not Q0. P or Q-nya maka hasilnya adalah 0. Karena di sini benar pernyataan tersebut adalah kontradiksi karena bernilai selalu salah, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertemuan 5, yaitu tentang ekuivalensi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekuivalensi adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Contohnya, 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2 sama, atau 10 kurang 4 sama dengan 3 tambah 3 senilai. Tanda ekuivalen seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada converse, inverse, dan kontraposisi adalah bilangan yang memiliki nilai ekuivalensi dengan implikasi. Converse adalah perpindahan dari implikasi. Inverse adalah menegasikan semua bilangan dari implikasi. Kontraposisi adalah kebalikannya dari inverse. Segitu aja teman-teman buat penjelasan tentang ekuivalensi. Di sini saya langsung ke tugasnya aja. Di sini kita nomor 1 buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Contohnya yaitu P
disjungsi Ki, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Ki adalah F. Nah, mari di sini kita bahas. Di sini saya sudah buat juga pembahasan dan langkah-langkahnya. Yang pertama untuk soal nomor 1, kita buktikan dulu nih kalau P disjungsi Ki, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Ki adalah false. Langkah yang pertama adalah P disjungsi Ki, negasi P, konjungsi negasi Ki, karena konjungsi asosiatif bisa kita kelompokkan. Hasilnya maka P disjungsi Ki, konjungsi negasi P, dalam kurung konjungsi negasi Ki. Kita fokus ke bagian pertama, yaitu dalam kurung P disjungsi Ki, konjungsi negasi P. Gunakan distributif sama dengan P dalam kurung P konjungsi negasi P disjungsi dalam kurung Ki konjungsi negasi P. Kita tahu bahwa di sini P konjungsi negasi P adalah false. Maka false disjungsi dalam kurung Ki konjungsi negasi P sama dengan Ki konjungsi negasi P. Jadi untuk dalam kurung P disjungsi Ki, konjungsi negasi P adalah Ki konjungsi negasi P. Sekarang kita tambahkan untuk Ki konjungsi negasi Ki dalam kurung Ki konjungsi negasi P konjungsi negasi Ki asosiasi sama dengan di sini Ki konjungsi negasi Ki konjungsi negasi P sama dengan Ki. Kita tahu Ki konjungsi negasi Ki adalah false. Sehingga hasilnya F konjungsi negasi P adalah F. Jadi jawabannya ekuivalen dengan F kontradiksi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Sederhanakan dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Di sini kita untuk soalnya yaitu P implikasi Ki biimplikasi dalam kurung negasi P implikasi negasi P. Di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Sederhanakan bagian kanan dulu, yaitu dalam kurung negasi P implikasi negasi P, karena setiap proposisi implikasi dirinya sendiri. X implikasi X maka hasilnya T. Jadi negasi P implikasi negasi P hasilnya T. Maka bentuk soal berubah menjadi dalam kurung P implikasi Ki biimplikasi T. Ingat hukum biimplikasi dengan tautologi. X biimplikasi T. Maka hasilnya adalah dalam kurung P implikasi Ki. Dan ini untuk hasil akhirnya adalah P implikasi Ki biimplikasi dalam kurung negasi P implikasi negasi P. Maka hasilnya adalah P implikasi negasi Ki. Seperti itu. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan, karena di sini juga sudah ada sudah ada langkah-langkahnya yang diberikan oleh dosen, dan di sini sudah cukup jelas untuk langkah-langkahnya. Seperti itu. Sekian, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, di sini saya melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang kita berada di pertemuan 7 tentang kuantor.
Kuantor adalah istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam sistem semesta. Satu, kuantum universal atau semua. Nah, jadi untuk simbolnya seperti ini. Pada X, kuantor universal X. Untuk menyatakan tentang segalanya, setiap, seluruh, semua, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kuantor eksistensial, ada. Simbolnya seperti E, seperti ini pada X, X, seperti itu. Untuk menyatakan tentang berapa, ada, sedikit, banyak, setengah, dan lain-lain. X pada P dalam kurung X, maka adalah variabel bebas. X pada kuantor universal X, P dalam kurung X, maka hasilnya adalah variabel terikat. Seperti itu, sedikit penjelasan tentang kuantor, dan di sini saya langsung saja ke soal yang diberikan. Soalnya jika M sama dengan 1, 2, 3 adalah variabel universal dimasukkan dalam XY maupun variabel lain, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut. Oke, di sini langsung kita jawab, dan saya sudah menyediakan juga jawabannya di sini. Untuk yang pertama yaitu kuantor universal X, kuantor eksistensial Y dalam kurung Y tambah Y, X tambah Y sama dengan 1. Di sini kita uji dulu semua X. X sama dengan 1, cari Y sehingga 1 tambah Y adalah 1. Di sini Y sama dengan 0, tidak ada M. Lalu yang kedua, X sama dengan 2, 2 tambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, tidak ada M. Lalu untuk yang ketiga yaitu X sama dengan 3, 3 tambah Y adalah 1, sehingga Y adalah 2, tidak ada M. Tidak ada Y di M untuk semua X. Jadi untuk jawabannya adalah false, salah. Lalu untuk soal nomor 2 adalah kuantor universal X, kuantor eksistensial Y dalam kurung X kuadrat tambah 2Y kurang dari 10. Uji semua X. X sama dengan 1. 1 tambah 2Y kurang dari 10. Lalu 2Y kurang dari 9 sama dengan Y kurang dari 4,5. Y sama dengan 1 masuk M, maka 1 tambah 2 hasilnya adalah 3 kurang dari 10. Lalu untuk X sama dengan 2, 4 tambah 2Y kurang dari 10, maka 2Y kurang dari 6. Hasilnya adalah Y kurang dari 3. Y sama dengan 1, 4 tambah 2 adalah 6, hasilnya adalah 6 kurang dari 10. Lalu X sama dengan 3, 9 tambah 2Y kurang dari 10, 2Y kurang dari 1, maka hasilnya adalah Y 0,5. Y di M hanya 1, 2, 3, semuanya Y 0,5 tidak memenuhi, tidak ada Y. Jawabannya maka adalah false. Di sini yang ketiga yaitu kuantor eksistensial X, kuantor universal Y dalam kurung X kuadrat tambah 2Y lebih dari 10. Maka di sini kita cari ada X sehingga semuanya memenuhi. X kuadrat tambah 2Y lebih dari 10, X konjungsi 2 tambah 2Y lebih dari 10 kali 2 tambah 2Y lebih dari 10. Maka kita uji dulu di sini. X sama dengan 1, 1 tambah 2 lebih dari 10, Y 1
1 tambah 2 adalah 3. 3 lebih dari 10 salah, langsung gagal. Yang kedua yaitu Y sama dengan 2, 4 tambah 2, Y lebih dari 10, Y 1, 4 tambah 2, 6 lebih dari 10 salah, dan di sini gagal lagi. Dan untuk yang ketiga, X sama dengan 3, 9 tambah 2Y lebih dari 10. Y 1, 9 tambah 2 hasilnya 11, maka dia ini lebih dari 10. Lalu yang Y2, 9 tambah 4 hasilnya 13, maka dia hasilnya lebih dari 10. Lalu yang ketiga, Y3, 9 tambah 6 hasilnya 15, maka dia lebih dari 10. Maka semua Y-nya terpenuhi lebih dari 10. Maka untuk jawaban ini adalah true atau benar. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-9. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut lagi pada pertemuan 10, yaitu tentang peta Carnot. Pair adalah sepasang satu yang bertetangga dalam peta. Nah, di sini adalah contohnya CD dan CD, yaitu pair karena satu dan satunya adalah bertetangga. Seperti itu. Lalu di sini ada quad. Quad adalah grup yang terdiri dari 4 buah, satu yang bertetangga. Nah, di sini ada CD, dan AB. Di sini dia satunya ada 4 yang bertetangga. Lanjut, di sini ada octet. Octet adalah grup yang terdiri dari 8 buah, satu yang bertetangga. Nah, di sini kita ada satu yang secara langsung bertetangga, yaitu sebelah-sebelahan atau atas bawah, seperti itu. Simplifikasi peta Carnot. Pair jika terdapat satu pair, maka variabel dan komplemennya akan dibuang dari persamaan boolean. Quad. Sebuah quad akan menghilangkan dua variabel yang komplemennya dari persamaan boolean. Octet adalah sebuah octet yang menghilangkan 3 variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Langkah-langkah simplifikasi: masukkan 1 pada peta, masukkan 0 pada peta. Tandai octet, quad, and pair. Ingat roaring dan overlap. Jika ada satu yang tertinggal, tandai hilangkan redundant jika ada bentuk persamaan boolean. Lalu di sini ada overlap, pemakaian satu buah satu lebih dari satu kali. Jika menandai suatu grup, diizinkan menggunakan satu lebih dari satu kali. Contohnya di sini adalah overlap yang ditandai warna hijau seperti ini, ya, ini overlap. Lanjut ke rolling. Yang warna hijau pair yang rolling. Jadi kalau pair terletak paling atas dan bawah dalam kolom yang sama, bisa dianggap sebagai rolling. Quad yang berwarna pink kalau quad terletak paling kiri dan atau kanan, baris yang sama bisa dianggap rolling. Nah, ini seperti ini contoh peta Carnotnya. Lalu di sini ada redundant. Warna pink dan hijau di dalam baris tersebut bisa dianggap sebagai pair, tetapi tidak bisa karena sudah digunakan di kedua pair pada kolomnya masing-masing. Ini contohnya seperti ini. Lalu di sini kita slide 13, di sini kita ada latihan soal, yaitu silakan buat tabel kebenaran untuk 4 variabel, isi peta sesuai nilai tabel kebenaran. Buat simplifikasi peta Carnotnya. Oke, langsung kita kerjakan. Di sini saya juga sudah menyimpan jawabannya dan sudah mengisi juga. Pertama, yaitu langkah-langkah menyelesaikan peta Carnot 4 variabel. Pertama, kita harus membuat tabel kebenaran 4 variabel. Contohnya di sini saya A, B, C, D. Terdapat 4 variabel, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemungkinan kombinasi. Contoh output digunakan sebagai acuan, misalnya fungsi AB
fungsi f ABCD bernilai 1, min, term, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berikut adalah tabel kebenarannya. Seperti ini. Lalu, 2. Buat peta Karnaug 4 variabel. Gunakan bentuk 4x4 kombinasi baris AB dalam kolom CD dan isi nilai dari tabel. Nah, di sini sudah saya tandain mana itu kuad dan mana itu Karnaug, mana itu kuad, var, dan oktetnya. Nah, yang pertama, oktet 8 itu tidak ada, karena di sini tidak ada angka 1 yang langsung terhubung secara 8 kali. Karena kan oktet kan adalah grup yang terdiri dari 8 buah satu yang bertetangga. Nah, di sini tidak ada satu yang berjumlah 8 yang saling bertetangga. Lalu yang kedua adalah kuad. Kuad adalah yang ditandai kolom berwarna merah. Kuad adalah grup yang terdiri dari 4 buah satu yang bertetangga. Nah, jadi ini karena satunya bertetangga 4, karena kan terdiri dari 4, jadi ini adalah kuad. Lalu di sini adalah var. Var adalah sepasang satu yang bertetangga dalam peta Karnaug. Nah, di sini var adalah satu yang bertetangga, yaitu yang ditandai warna hijau, yaitu dia atas dan bawahnya itu bersatu, jadi dia bertetangga seperti itu. Lalu bisa juga kolom yang ini var juga bisa seperti itu. Ingat, overlap dan rolling diizinkan untuk menyederhanakan ekspresi. Nah, ini dari grup yang dibentuk, hasil simplikasinya dari grup yang dibentuk adalah kuad dalam kurung M1, M2, M5, dan M6. A sama dengan 0 karena di baris 00 dan 01. C sama dengan 1 berubah disederhanakan. Term negasi A konjungsi D. Var dalam kurung M0 dan M1. A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0 atau 1. Term negasi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C. Var M8 dan M9 sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0 atau 1. Term A konjungsi negasi B konjungsi negasi C. Bentuk simplikasi akhir adalah F dalam kurung ABCD sama dengan negasi A konjungsi negasi B disjungsi negasi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C disjungsi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C, seperti itu. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman di sini dapat memahami dengan materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-12, yaitu tentang pembuktian kontradiksi. Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Pernyataan P implikasi Q. Pernyataan P implikasi Q salah jika P benar dan Q salah. Langkah: asumsikan P benar dan Q salah. Dengan kata lain, negasi Q benar. Gunakan barisan langkah logis untuk mencapai suatu kontradiksi. Kontradiksi dapat berupa munculnya P dan Q bersamaan, tetapi dapat juga berupa munculnya R dan negasi R bersamaan. Pernyataan R tidak dapat diketahui sebelumnya. Contoh pembuktian kontradiksi: pernyataan semua burung bisa terbang. Kontradiksi, tapi penguin tidak bisa terbang. Lanjut. Di sini andaikan n bilangan bulat. Jika n2 adalah genap, maka n adalah genap. Contoh di sini P n kuadrat adalah genap, Q dan Q n adalah bilangan genap. Negasi Q sama dengan n adalah bilangan ganjil. Diketahui n kuadrat adalah genap dan n adalah ganjil. Karena n adalah ganjil, maka ada bilangan bulat T, sehingga
N sama dengan T, N sama dengan 2T tambah 1, N kuadrat dalam kurung 2T tambah 1 kuadrat sama dengan 4T kuadrat. 4T kuadrat tambah 4T tambah 1 sama dengan 2 dalam kurung 2T kuadrat tambah 2T tambah 1. Andaikan S 2T kuadrat tambah 2T diperoleh N kuadrat sama dengan 2S ada tambah 1, N2 adalah ganjil dan terjadi kontradiksi seperti itu. Di sini ada pembuktian kontraposisi. Pembuktian kontraposisi adalah teknik dalam logika proporsional yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan dengan membalikkan urutan dan negasi konklusi serta dari pernyataan tersebut. Pembuktian kontraposisi dalam logika proporsional adalah suatu pernyataan yang bisa diungkap dalam bentuk jika P maka Q, di mana P adalah prasyarat hipotesis dan Q adalah konklusi. Kontraposisi dari pernyataan tersebut akan memiliki bentuk jika negasi Q maka negasi P, di mana negasi Q adalah negasi dari konklusi dan negasi P adalah negasi prasyarat. Seperti itu. Dan di sini kita ada latihan soal, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Di sini saya sudah menjawab pertanyaan tersebut, lalu mari kita bahas. Nah, di sini kan pertanyaannya kan adalah jika N adalah bilangan bulat, maka N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. 1. Pembuktian dengan kontradiksi. Misalkan P N kuadrat kelipatan 4, Q N adalah genap. Ingin membuktikan P implikasi Q, maka kontradiksi, asumsikan P benar dan N kuadrat kelipatan 4. Asumsikan Q salah atau N ganjil. Misalkan N ganjil, maka N sama dengan 2K tambah 1 dengan K bilangan bulat. Hitung kuadratnya. N kuadrat sama dengan 2K tambah 1 2K tambah 1 di kuadrat sama dengan 4K kuadrat tambah 4K tambah 1 sama dengan 4 dalam kurung K kuadrat tambah K tambah 1. Bentuk ini adalah 4 dikali bilangan bulat ditambah 1. Artinya memiliki sisa 1 jika dibagi 4, kelipatan 4. Dibagi 4, bukan kelipatan 4. Padahal N kuadrat diandaikan kelipatan 4, ini kontradiksi. Kesimpulan, jika N kuadrat kelipatan 4, maka N tidak mungkin ganjil. Sama dengan N harus genap. Lalu yang kedua adalah pembuktian dengan kontraposisi. Pernyataan semula adalah P implikasi Q, kontraposisi negasi Q implikasi negasi P, artinya jika N ganjil maka N kuadrat bukan kelipatan 4. Andaikan N ganjil, N sama dengan 2K adalah 1. Maka N kuadrat sama dengan 4K kuadrat tambah 4K tambah 1 sama dengan hasilnya adalah 4 dalam kurung K kuadrat tambah K tambah 1. Jelas bukan kelipatan 4 karena memiliki sisa 1. Kesimpulan kontraposisi benar, maka pernyataan asli juga benar. Nah, di sini saya ada ringkasannya juga. Jadi kontradiksi adalah asumsinya yaitu N kuadrat kelipatan 4 tetapi N ganjil. Maka hasilnya adalah kontradiksi. Lalu yang kedua kontraposisi. N ganjil implikasi N kuadrat bukan kelipatan 4. Maka terbukti jika N kuadrat kelipatan 4 maka hasilnya N pasti genap. Oke, sekian penjelasan dari saya pada pertemuan yang ke-12 ini. Terima kasih. Oke, di sini kita lanjut ke pertemuan yang ke-13.
yaitu materinya tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika? Induksi matematika adalah salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika adalah induksi matematika. Suatu rumus bernilai benar jika rumus itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Contoh, bukti bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Misal, P dalam kurung n 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Maka n sama dengan 1, P dalam kurung 1 sama dengan 1 tambah 1 kuadrat. Maka ini hasilnya adalah benar. Lalu kita n sama dengan 2, P dalam kurung 2, maka hasilnya adalah 1 tambah 3 sama dengan 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah benar. Lanjut, n adalah 3, P dalam kurung 2 tambah 1 tambah 3 tambah 5, yaitu sama dengan 3 kuadrat. Nah, di sini kenapa sih hasilnya 1 kuadrat seperti itu? Karena kan 1 tambah 1 adalah 2. Nah, di sini kan 1 kuadrat adalah maka hasilnya adalah 2. Nah, lanjut di sini kita ada yaitu 1 tambah 3, maka hasilnya adalah 2 kuadrat. Itu 2 kuadrat adalah 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Karena 1 tambah 3, maka hasilnya adalah 4, yaitu 2 atau 2 kuadrat. Lalu yang ketiga adalah 1 tambah 3 tambah 5, itu hasilnya adalah 9. Kenapa di sini hasilnya 9? Dan kenapa di sini hasilnya adalah 3 kuadrat? Karena 3 kali 3, maka hasilnya adalah 9. Seperti itu. Pembuktian n sama dengan detik-detik 1000. Pembuktian cara satu persatu sampai selesai. Seperti itu. Tunjukkan untuk n1 benar. Asumsikan rumus tersebut untuk n sama dengan k, maka harus ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1 jika kedua langkah tersebut terpenuhi, maka rumus untuk setiap n yang dimaksud P dalam kurung 1 benar, P dalam kurung K benar, P dalam kurung K plus 1, maka hasilnya benar. Sini contoh, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 titik tambah n dalam kurung n plus 1 di sini per 2. Misal P dalam kurung n 1 tambah 2 tambah 3 n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Tunjukkan untuk n sama dengan 1 benar. P dalam kurung 1 sama dengan 1 sama dengan 1 tambah 1 yaitu per 2, maka hasilnya adalah 1 sama dengan 1 benar. Seperti itu. Ini untuk contoh singkatnya. Lalu kita ke latihan saja. Buktikan bahwa 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 titik tambah 3n kurang 2 yang hasilnya adalah 1 per 2 n dalam kurung 3n kurangnya 1. Di sini saya sudah menyediakan jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama. Pembuktian dengan induksi matematika. Buktikan bahwa 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 titik 3n kurang 2 sama dengan hasilnya adalah 1 per 2 n dalam kurung 3n kurang 1. Maka di sini adalah basis dalam kurung n1. Sisi kiri yaitu 1, sisi kanan yaitu 1 kali dalam kurung 3 kali 1 kurangi 1 per 2. Maka di sini adalah
1 kali 2 per 2 sama dengan 1. Cocok untuk membuktikan benar N sama dengan 1. Lalu kita ke langkah induksi. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3K kurang 2. Hasilnya maka K 3K kurang 1 per 2. Sebut hipotesis induksi. Buktikan N sama dengan K tambah 1 itu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3K kurang 2 tambah 3K tambah 1 kurang 2. Maka hasilnya adalah K dalam kurung 3K kurang 1 per 2 tambah 3K tambah 3 kurang 2. Nah, di sini kita ketemu, maka hasilnya adalah K dalam kurung 3K kurang 1 per 2 tambah 3K tambah 1. Lalu samakan penyebut. Di sini K dalam kurung 3K kurang 1 tambah 2 dalam kurung 3K tambah 1 per 2. Maka hasilnya adalah K kuadrat kurangi K kuadrat tambah 6K tambah 2 per 2. Maka di sini hasilnya adalah 3K kuadrat tambah 5K tambah 2 per 2. Faktor pembilangan yaitu 3K tambah 2 tambah K tambah 1 per 2. Maka untuk hasilnya adalah K tambah 1 3K tambah 1 kurangi 1 per 2, sehingga terbukti benar untuk K tambah 1. Terbukti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kesimpulannya, karena min benar untuk N tambah 1 benar, untuk K tambah 1 jika benar, untuk K langkah induksi, maka rumus tersebut benar dan untuk semua bilangan bulat positif N. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini kita lanjut lagi ke pertemuan 14, yaitu materinya tentang teori himpunan. Teori himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas, well defined. Kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Kumpulan objek yang berbeda. Contoh, himpunan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sama dengan bilangan ganjil. Jawaban-jawaban untuk persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Akarnya min 1. Lalu di sini adalah notasi himpunan. Biasanya suatu himpunan dinyatakan dengan huruf besar, yaitu ABC X, Y, Z. Elemen sebuah himpunan dinyatakan dengan huruf kecil ABC X, Y, Z, seperti itu. Lanjut, di sini adalah cara pendefinisian himpunan. 1. Dengan mendaftar seluruh anggotanya di antara kurung kurawa buka dan tutup tabular form. Contoh, A, kurung kurawa buka 1, 2, 3, 4, 5, kurung kurawa tutup. V sama dengan kurung kurawa buka dan tutup A, E, I, seperti itu. P sama dengan kurung kurawa buka dan tutup Bekasi, Cikarang, Karawang. Nah, ini untuk notasi cara pendefinisian himpunan juga. Di sini ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah dengan menyatakan sifat-sifat anggotanya. Contoh, A, himpunan bilangan asli yang lebih kecil daripada 6. V, himpunan 3 vokal pertama abjad Latin. P, himpunan lokasi kampus universitas bangsa. Lanjut ke cara ketiga, yaitu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh, A sama dengan kurung kurawa buka X garis 1X adalah bilangan asli yang lebih kecil daripada 6 kurung kurawa tutup, seperti itu. Lanjut ke 4, notasi baku. Contoh, R sama dengan himpunan bilangan real, Z sama dengan himpunan bilangan bulat, seperti itu. Lalu di sini ada juga, yaitu himpunan kosong. Sebuah himpunan yang
dikatakan sebagai himpunan kosong bila himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Contoh himpunan kosong biasanya dilambangkan dengan bentuk kurawa buka tutup atau seperti ini. Contoh himpunan P, himpunan bilangan prima kelipatan 4 seperti itu. Lalu di sini ada yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memiliki anggota semua objek yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya diberi lambang universe atau S semesta. Ya, untuk contohnya yaitu seperti ini. Lanjut ke himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mempunyai sejumlah berhingga elemen. Dan lanjut untuk himpunan tak berhingga adalah himpunan yang mempunyai jumlah elemen yang tak terhingga banyaknya, seperti itu. Di sini ada juga relasi dan operasi himpunan. Himpunan bagian atau subset, himpunan yang sama, himpunan yang berpotongan, himpunan saling lepas, himpunan ekuivalen. Dan di sini masih juga banyak juga penjelasan yang lainnya, namun di sini saya langsung jawab aja ke pertanyaan yang sudah ditugaskan, itu seperti ini. Lanjut, maka kita jawab soalnya satu persatu. Di sini saya sudah menyediakan jawabannya, maka akan saya jawab. Di sini karena untuk jawaban nomor 1 adalah soal diketahui E sama dengan A, B, C, D, E, F. Penyelesaian E terhadap F adalah semua anggota F yang tidak termasuk dalam E bagi F kurangi E sama dengan kurung kurawa buka X EF langkah membandingkan elemen F sama dengan kurung kurawa buka tutup, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Elemen E sama dengan A, B, C, D, E, F. Yang tidak ada F, yang tidak ada di F tapi tidak di E, maka adalah GH. Jadi komplement E terhadap F adalah GH. Lanjut ke soal kedua. Di sini adalah soal keduanya adalah G. G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. H sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan selisih simetris antara G dan H. Penyelesaiannya adalah selisih simetris didefinisikan untuk sebagai G dalam kurung G kurangi H, lalu H kurangi G. Langkahnya adalah G kurangi H sama dengan 1, 2, maka H kurangi G, maka hasilnya adalah 6 dan 7. Gabungkan hasilnya 1, 2, 6, 7, maka hasilnya 1, 2, 6, 7. Jadi selisih simetris antara G dan H adalah 1, 2, 6, 7. Oke, sekian untuk jawabannya adalah ini. Maka sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.